Hai semuanya, selamat datang di Akademi Kuakui. Kali ini gue mau membahas buku, lebih tepatnya ke kritik, yaitu buku Tara. Buku ini gue pinjam dari Perpus karena menarik sih ya. Yang dikarang oleh S. Hidayat dan Teddy Rustendi. Buku ini pertama kali dicetak di tahun 2015, kemudian cetakan kedua tahun 2016. Kenapa gue rasa buku ini perlu dikritik? Karena udah 2 kali dicetak. Dan ini sebagai pengayaan pengetahuan yang sangat-sangat miris juga sih, tetapi tidak mengurangi rasa hormat gue terhadap 2 penulis tersebut karena memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberi motivasi supaya dapat menghargai jasa para pahlawan dan supaya generasi muda tidak melupakan masa lalu. Jadi tujuan gue membuat video ini adalah ingin meluruskan ya, karena gue kan nggak mungkin lah membuat buku hanya untuk mengkritik kedua penulis ini, mengkritik buku ini. Terlebih ada beberapa halaman itu yang gue baca itu kayaknya halaman pertama buku ini bagus sih karena menceritakan kondisi Sumatera yang di sini nih berbagai macam gunung. Nggak perlu juga sih diceritakan gunung-gunung apa aja yang ada di Sumatera, kan orang nggak mau tahu tentang gunungnya, tapi pengen tahu siapa Raja Sisingamangaraja ke-12. Jadi untuk itu orang membaca buku ini. Apalagi dibilang Raja Sisingamangaraja ke-12 ini sebagai tokoh pemersatu. Nah, di sini harus ditekankan, kenapa sebagai tokoh pemersatu? Karena secara antropologisnya Batak itu terbagi menjadi 5. Hal ini dibagi berdasarkan wilayah sampai ke peradabannya yang kemudian menjadi 6 suku Batak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Pakpak Dairi, dan bahkan ada 7 Batak Pardembanan, wilayah asahan yang merupakan bagian dari kerajaan Haru Islam. Jadi kalau dari versi buku ini diceritakan tentang pemerintahan Batak yang gue mau perjelas dulu ya. Di pemerintahan Batak itu ada namanya bius. 1 bius ada 7 horja, 1 horja ada 20 huta. Namun ada sumber referensi lain yang gue ambil dari Tiurma L. Tobing, di mana di buku di sini Raja Sisingamangaraja ke-12 detailnya ada di halaman 2. Sistem pemerintahan di tanah Batak terdiri dari 2 macam sistem. Genealogis, ini sistem pemerintahan yang lebih condong ke hukum marga, dan yang kedua adalah berdasarkan raja. Wilayah huta atau desa dipimpin raja. Raja huta menjalin hubungan dengan raja huta lainnya yang wilayahnya berdekatan. Dari kumpulan huta ini disebut dengan horja atau sapanganon. Yang biasanya horja ini lebih ke bentuk kerjasama menyelenggarakan suatu upacara pemujaan arwah nenek moyang atau untuk mempertahankan wilayah mereka. Dari kumpulan-kumpulan horja ini membentuk bius. Biasanya seperti mengumumkan pelanggaran-pelanggaran hukum, juga termasuk hukuman yang paling hina yaitu dimakan. Kalau pembagian marga yaitu menurut garis bapak, di mana sistem pemerintahan tersebut terletak dari marga yang paling tua yang ada pada suatu wilayah. Ini juga yang disebut dengan marga raja. Jadi kalau kalian melihat Google Maps gitu gampangnya ya, terus kalian zoom itu banyak sekali nama-nama wilayah disebut seperti Parapat, Pangaribuan, dan sebagainya. Nama wilayahnya itu disebut sebagai nama marga. Jadi meskipun posisi Raja Sisingamangaraja menempati urutan teratas di antara semua raja yang ada di Sumatera Utara itu, yang ada di Tanah Batak itu, tidak pernah secara langsung menjadi penguasa raja. Walau demikian, kehidupan rakyat tetap diperhatikan, termasuk mengatur pekerjaan dan mengangkat wakil-wakilnya. Yang dimaksud wakil di sini sebut saja seperti pengangkat Raja Parbaringin. Tugasnya mengatur pemerintahan dan agraria, seperti upacara meminta hujan atau menangkal hujan supaya panennya dapat berhasil. Juga termasuk mendamaikan perselisihan antar raja. Yang kedua, wakilnya Raja Parmalim. Kalau ini adalah pemimpin Ugamo Malim yang merupakan agama yang ada di sana pada saat itu. Sampai sekarang juga masih ada. Dan yang gue mau protes juga di buku ini disebutkan di halaman 2 itu disebutkan dalam masa pemerintahan Sisingamangaraja pertama komunikasi yang baik antara keduanya. Sedangkan ini berbeda dari sumber yang
referensi lain yang gue dapat yaitu The History of Sumatra, karya penulisnya adalah William Marsden. William Marsden ini adalah orangnya EIC yang ditugaskan ke Bengkulu di tahun 1771. Pada saat itu usianya masih belia, yaitu 16 tahun. Dan di bukunya ini juga Marsden menceritakan tentang Batak sampai 17 subbab. Ada satu kalimat yang sangat menarik yang ditulis Marsden tentang orang Batak yang menjadi ciri khasnya, di mana orang Batak itu warlike, senang perang. Bahkan ada beberapa rumor yang nggak tertulis di buku ini atau di William Marsden itu, di mana Raja Sisimangaraja pertama itu menghilang karena ya stres gitu menghadapi para raja yang susah didamaikan, ribut terus. Tapi ini mohon maaf ya sebelumnya karena gue terlalu belak-belakan menceritakan tentang keadaan ini warlike ya. Karena gue kan berdasarkan dari sumber yang udah gue sebut. Kalian bisa cek di deskripsi. Jadi biarpun begini gue luruskan di mana Raja Sisimangaraja dari yang pertama sampai ke-12 itu menentang namanya perbudakan. Setiap kali Raja Sisimangaraja mendatangi suatu wilayah, itu bukan meminta upeti atau bahkan meminta lapet, juga nggak nanya siapa di sini yang paling cantik. Tidak seperti itu. Itu bukan tugasnya, melainkan bertanya, apakah di sini ada tawanan? Apakah di sini ada yang dipasung? Dan kemudian mereka akan dibebaskan. Terus di buku ini juga, di komik ini juga diceritakan kalau istrinya Raja Sisimangaraja ke-11, yaitu sebagai ayahnya dari ini, Raja Sisimangaraja ke-12, istrinya cuma satu. Padahal menurut sumber lain, istrinya ada dua. Dari istri yang pertama, menikah dengan Boru Aritonang, dari Hutana Godang yang putranya bernama Parlopuk atau Situan Nabolon, dan 3 orang putri. Dari istri yang kedua yaitu Boru Situmarang yang anaknya si Patuan Bosar serta 3 putri. Dari istri yang kedua inilah nama si Patuan Bosar yang kemudian menjadi Raja Sisimangaraja ke-12 sebagaimana yang kita kenal. FYI, sudah dari Raja Sisimangaraja pertama untuk menikah hanya kepada satu istri saja. Namun pada Raja Sisimangaraja ke-11 istrinya ada 2, dan ini menjadi rumor karena melanggar aturan yang nggak tertulis gitu ya, karena melanggar kebiasaan dari raja-raja sebelumnya di mana memiliki satu istri dan ini 2 istri, makanya pada akhirnya tidak ada lagi keturunan Raja Sisimangaraja. Sudah berhenti sampai yang ke-12. Tapi ini sih cuma rumor aja. Ya, kebenarannya. Lalu kenapa anak dari istri yang kedua yang menjadi Raja Sisimangaraja ke-12, kenapa bukan anak yang pertama? Biasanya kan di mana-mana anak yang pertama ya, apalagi Parlopuk ini sudah lebih dewasa, dia lebih mahir dalam ilmu pedang, ilmu bela dirinya, dia sudah lebih mengerti tentang sistem pemerintahan, bagaimana menjalankannya. Tapi tetap saja bukan alasan yang kuat untuk membuatnya menjadi raja, karena ada prosesi adat yang harus dilaksanakan, yaitu pemilihan raja berikutnya adalah merupakan pilihan Debata Mulajadi Nabolon, yaitu merupakan Tuhan Ugamo Malim. Setelah meninggalnya Raja Sisimangaraja ke-11 akibat penyakit kolera, maka diadakanlah upacara pemujaan Debata yang disebut upacara Partonggoan. Di upacara ini Debata yang akan memilih siapa yang berhasil menarik pisau gajah dompak dari sarungnya, itulah yang akan menjadi raja. Upacara pun dilakukan, ada kuda silintom untuk persembahan, ada ayam merah dan ayam putih, ada benda-benda pusaka yang diterima oleh Raja Uti. Lalu si Parlopuk dan si Patuan Bosar pun dipanggil, kemudian diberikan ayam merah dan ayam putih. Lalu mereka pun manortor sebagai pemujaan kepada Debata. Kemudian baru mereka menarik pisau gajah dompak dari sarungnya. Dan yang berhasil melakukannya adalah ya kita tahu siapa, yaitu si Patuan Bosar. Kemudian si Patuan Bosar pun menjadi Raja Sisimangaraja ke-12 di usia yang masih sangat belia, yang pada saat itu sekitar 14 tahun. Meskipun demikian tidak ada yang tahu pasti berapa umurnya, ini adalah perkiraan. Pada saat itu usia segitu sudah dianggap dewasa.
Di buku ini juga disebutkan pertempuran si Bontar Mata dan si Birong Mata. Kalau ini menunjukkan warna ras. Kalau si Bontar Mata itu orang Eropa dan si Birong Mata orang lokal gitu, orang Batak dan orang Aceh juga. Terus juga yang ada di komik ini diceritakan seperti, lihat backgroundnya yang kayak ada seperti ini ya, kerajaannya yang mewah. Terus mana sih, ada pintu dan ada tangga yang gue juga mau teriak sih, tidak seperti ini. Jendelanya ada horden, terus juga tempat tidurnya. Ini malah orang Eropa yang secara di sana perang melawan orang Eropa, jadi nggak mungkin lah meniru properti ala orang Eropa ya. Di sana malah perumahan orang Batak itu terbuat dari kayu, rotan, dan atapnya genting. Juga tidak ada horden, bahkan dapurnya tuh ya ada di dalam ruangan yang sama, nggak ada pembatas di dalam kamar, tidak ada pembatas, tidak ada kamar gitu, nggak dikasih sekat. Yang ini udah diceritakan dari bukunya William Marsden dan juga di bukunya Sir Thomas Raffles. Apalagi kalau di bukunya William Marsden itu The History of Sumatra, nggak ada pagar, nggak ada gerbang, nggak ada tembok benteng ya, malah bambu-bambu itu berdiri tumbuh sangat rapat, saking rapatnya orang nggak bisa lewat, sesek dan bisa terjebak di situ. Yang setelah gue baca beberapa buku tentang keadaan pada saat tahun 1800-an di Sumatera, memang ada kemiripan antara bentuk bangunan di Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Segala sumber yang gue pakai di sini gue tulis juga di deskripsi, kalian bisa cek. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.